kebenaran itu hanya satu, ya. Dan pesan yang dibawa oleh setiap rasul juga mengajarkan tentang ajaran yang sama gitu. Bahwa nama segala macam itu tidak menjadi penentu seseorang benar atau tidak. Kalangan Yahudi ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Kalangan Nasrani juga ada orang yang mukmin, ada orang yang kufur. Kalangan kaum Saba juga setelah datang petunjuk sama. Nah, di zaman Nabi Muhammad pun sama. Ada orang mukmin, ada orang yang kufur. Jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh seperti itu. Itulah ayat yang pernah dulu dimunculkan dengan tujuan pluralisme ayat itu. Al-Quran aja membiarkan menyebutkan Yahudi Nasrani kan begitu, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah begitu muncul Injil setelah Taurat, ya Taurat selesai. Nah, di sana ramainya orang-orang pengikut Taurat, mereka tidak mau menerima ini sama. Begitu muncul Quran, nah si Taurat Injil ini mereka banyak yang tidak mau menerima Quran. Awal Nabi diutus itu adalah Islam gitu. Padahal Islam itu ya aslam awal jahu itu dari Nabi Adam itu Islam. Jadi ketika satu kelompok, satu ajaran yang sesat kemudian di atasnamakan agama, contoh Syiah misalnya, ya udah Syiah dianggap agama aja. Justru itu bahayanya itu. Ya. Inginnya mereka begitu justru. Ahmadiyah ya udah dianggap agama lain aja. Justru itulah inginnya mereka gitu. Karena dulu kasusnya Nasrani pun begitu. Ya udah dianggap agama lain aja yang bukan Islam. Padahal awalnya dulu mereka adalah Injil itu adalah Islam gitu. Para pelaku Injil, pelaku Taurat pada zamannya dengan tetap berpegang teguh kepada kitabnya yang benar, itu amalannya benar amalannya, ya. Benar, mereka adalah ahli Islam dan ahli surga. Para pelaku Injil juga sama, mereka mengajarkan ajaran agama yang benar juga mereka seperti itu. Nah, tapi setelah ada yang baru, nah di sini. Jadi saya mencontohkannya sering baca di sini ya. Mencontohkan mata uang kan begitu kan. Mata uang kita kan pernah berubah-ubah, pernah berpindah-pindah. Sekarang rupiah, kalau dulu sen, benggol, ori kan begitu. Nah, pada zamannya uang itu berlaku ya, digunakan. Nah, sampai hari ini uang itu ada, kita tidak bisa mengatakan uang palsu, itu uang sah. Tapi hari ini kita nggak bisa menjadikan uang itu sebagai alat transaksi. Kenapa? Bukan nggak sah. Bukan uangnya uang palsu, bukan. Uang ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Nah, tapi ada tantangannya kan, kalangan Yahudi Nasrani ada beban berat untuk meninggalkan kebiasaan masa lalunya. Nanti di sana ininya konteksnya. Ayat yang 113-nya mempertegas aja ini yang tadi saya sampaikan. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Masing-masing mereka Yahudi dan Nasrani mempertegas yang dimaksud dengan mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini tafsilnya, penjabarannya. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya, orang Nasrani juga sama, orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Di sini dikatakan saling menuduh. Orang Yahudi menuduh kepada orang Nasrani, mereka bukan pengikut Isa, mereka melanggar Injil. Sama orang Nasrani pun, kamu juga sama, nggak ngikut Taurat, ya kamu juga melanggar Nabi Musa, gitu kan? Dua-duanya saling menyalahkan, dua-duanya saling mengatakan benar. Nah kalau begitu maka kemungkinannya ada berapa itu? Kalau bertentangan begitu, kemungkinannya nggak mungkin dua-duanya benar, mungkin salah satunya benar, dan lebih mungkin lagi dua-duanya salah, kan begitu ya. Lebih mungkin lagi dua-duanya salah, kan begitu. Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satunya benar. Nah, yang lebih mungkin dua-duanya salah. Oleh karena itu, selama tidak ada hujah yang mengatakan bahwa mereka itu benar seperti itu, maka Al-Quran yang akan menjawabnya bahwa berarti kedua-duanya ini salah. Padahal mereka membaca kitab, padahal mereka mempelajari kitab masing-masing. Kalau begitu maka ada tujuan lain yang mereka sampaikan di luar apa yang mereka baca, kan begitu. Ini ingin mengatakan itu. Ayat ini ingin mengatakan sebetulnya orang Nasrani, orang Yahudi itu mereka terjadi gap yang luar biasa, saling gitu kan. Saling itu aja, saling hasud. Jadi bukan hanya orang Yahudi Nasrani yang tidak suka sama Islam, Yahudi pun tidak suka sama Nasrani, Nasrani pun tidak suka sama Yahudi. Itu kan digambarkan oleh Al-Quran, saling itu. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Membaca, kalau orang Yahudi membaca Taurat, orang Nasrani membaca Injil. Nah, berarti Al-Quran ini ingin lebih menjelaskan lagi, itulah kelakuan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani.
Tapi pada kalimat berikutnya baru lebih apa lagi ya, lebih kekinian lagi ke Nabi Muhammad. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Nah ini kalau pesan kepada Nabi Muhammad ini, demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu sebagaimana perkataan mereka. Maksudnya apa? Ayat ini kalimat ini mengatakan demikian pula generasi berikutnya, ya, yaitu orang-orang yang tidak tahu akan meniru omongan mereka, gitu kan? Siapa? Ya zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy pun mereka menduplikasi klaim orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Nah, itu sama sejak zaman dulu juga begitu. Yahudi pun juga begitu kepada Nasrani, Nasrani pun begitu kepada Yahudi. Jadi jangan kaget engkau Muhammad kalau kemudian akan muncul ya sasaran dakwah engkau orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah akan mengatakan begitu. Siapa itu Muhammad, gitu kan? Muhammad nggak ada apa-apanya, Islam nggak ada apa-apanya. Nah, kalimat itu sebetulnya adalah produk Yahudi dan produk Nasrani. Produk Yahudi untuk Nasrani, produk Nasrani untuk Yahudi. Nah, akhirnya di zaman Quraisy pun mereka menghantam kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan kaget kalau ada hari ini ada orang mengatakan Islam itu nggak ada apa-apanya. Itu bukan pernyataan baru, itu pernyataan pernyataan aneh, gitu kan? Itu menduplikasi orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak punya pemikiran baru untuk memberikan perkataan yang lebih cerdas menilai Islam, kecuali hanya meniru perkataan orang-orang yang sesudah. Maka Al-Quran mengingatkan, kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian pula ya orang-orang yang tidak tahu yang mengatakan sebagaimana perkataan mereka. Dan Al-Quran lebih menyebutkan orang-orang yang tidak tahu. Ya kan hanya orang yang tidak tahu yang hanya meniru, itu kan, meniru, menduplikasi, mentaklid pernyataan siapa yang dia dengar, itu kan hanya dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu. Karena kalau orang tahu tidak mungkin mengatakan begitu. Fa wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yahtalifun. Dan Allah lah yang nanti akan menghukum, yang akan memvonis di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang sedang mereka pertentangkan.